Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah susah payah menggendong Lili di punggungnya, akhirnya mereka sampai di puncak tertinggi halaman yang datar. Aji berusaha keras agar nafasnya yang terengah-engah tak sampai terdengar. Tapi itu sulit sekali. Konyolnya, gadis itu menghitung ke-25 anak tangga dengan santai. Mengejek saat Aji berhenti sebentar untuk mengambil nafas. Aji harus berusaha agar tangannya tidak mencubit paha manusia yang sedang digendongnya. Kebun indah penuh dengan bunga mawar yang didominasi warna pink dan putih menyambut keduanya saat pintu pagar kayu hitam dibuka. Sejauh mata memandang hanya terlihat bunga-bunga mawar yang mekar. Pemandangan indah nan cantik itu membuat Aji sejenak melupakan punggungnya yang mulai terasa sakit. Wow, decak Aji kagum. Kita harus menikah di sini, Li. Punggung Lili tegang. Andai bisa mematahkan salah satu batang mawar emak dan menusukkan duri-durinya ke daging orang ini, mungkin Lili akan melakukan. Tapi bukan berarti Lili kehilangan akal membuat si bos sadar diri. Dengan gemas, gigi Lili menancap ke bahu Aji. Au, sakit, Li. Susah payah Aji menjaga keseimbangan begitu rasa sakit menyerbu pundak kanannya. Entar saya tetanus gara-gara kamu, tahu. Biarin. Abis dari tadi bilang istri saya terus, sekarang soal nikah segala. Kalau orang tua Lili dengar terus salah paham, gimana? Cetus Lili judes. Ya biar saja. Biar kita nikah aja. Selak Aji tak mau kalah. Enak aja. Siapa yang mau sama bapak? Lili bergoyang-goyang hingga tubuh Aji juga ikut terayun ke kanan kiri. Gadis itu nyaris menggigit telinga Aji saat emak keluar dengan wajah bingung dari balik pintu rumah. Oh ya Allah, Lili. Seorang wanita bertubuh gemuk tapi mungil itu menyongsong Lili tergopoh-gopoh, memperhatikan kaki putrinya yang terbebat perban coklat. Ini kenapa, Li? Kamu diapain sama bos galak kamu? Kata Tiar, kamu kerja dulu baru ke sini. Loh ini kok pulangnya malah begini? Kok begini sih? Bos kamu benar-benar galak ya? Cecar emak setengah menangis sambil menyentuh kaki putri satu-satunya itu. Aji membatu. Bos galak. Apa maksudnya itu dia? Lili juga terdiam. Tak tahu bagaimana caranya memberitahu emak bahwa bos galaknya itu ada di depan mereka. Jadi selama ini, setiap kali pulang ke rumah, layaknya hubungan anak dan orang tua, Lili juga sering curhat ke emak dan ayah soal Aji. Ia tak menyebut namanya sama sekali. Ia memanggilnya, bos galak, saat bercerita. Emak yang tak tahu apa-apa pun selalu menyebutnya seperti itu. Begitupun ayah, yang tahu paling akhir. Mereka tak pernah mengenal namanya, hanya memberi julukan, bos galak. Ayo, masuk saja langsung ke dalam. Tolong ya mas. Pinta emak sembari mengelus-elus punggung Lili yang masih digendong. Aji bergerak lagi. Masuk masih sambil membawa nona mungilnya. Saat mereka berjalan masuk ke dalam rumah, Aji heran karena bukan ruang tamu yang terlihat. Itu dapur. Lili bisa merasakan ketegangan di tubuh Aji saat pria itu mendengar kata-kata emak. Lagian ini kenapa masuknya lewat belakang sih, Li? Lebih enak kalau stopnya di depan. Jalannya langsung depan rumah, gak naik-naik tangga curam gitu. Kalau begini kasihan masnya dong. Gendong kamu kan lumayan berat. Detik itu juga Aji ingin sekali melempar gadis mungilnya ke lantai. Apalagi saat mendengar suara cekikikan di belakang lehernya. Jelas sudah, Lili sengaja melakukannya. Gadis badung itu lagi-lagi mengerjainya. Benar saja. Ketika mereka sudah berada di ruang tamu dan Lili duduk di sofa bersama emak yang berjongkok memeriksa luka-lukanya, Aji memperhatikan bagian luar depan rumah. Seharusnya tadi mobil tak perlu belok untuk masuk ke jalan kecil menurun tadi itu, karena rumah Lili tepat berada di tepi jalan raya.
Halamannya malah 2 kali lebih luas daripada kebun belakang rumahnya. Mobil sebesar truk pun bisa parkir dengan mudah. Aji berbalik, melemparkan tatapan setajam belati ke arah Lili. Lili malah menjulurkan lidahnya dari balik punggungnya emak yang sedang menunduk, memperhatikan perban kaki putrinya. Sekali-sekali ngerjain pria tampan tapi sombong, galak dan suka marah sah-sah aja kan. Tagar sisi jahat beralasan, kali ini gue dukung lo deh. Sisi baik mulai berkhianat. Kecantikan Lili sebenarnya sangat mengundang banyak laki-laki ingin berkunjung ke rumahnya. Tapi Lili selalu menolak mengajak siapapun. Meski akhirnya, beberapa di antara lelaki itu berani datang, biasanya mereka berakhir dengan menunduk malu karena anggota keluarganya. Entah itu disindir dengan kata-kata halus oleh emak, sampai terang-terangan diusir oleh ayah atau abangnya. Karena itu Lili mengira, Aji akan mengalami hal yang sama juga. Tapi ternyata Lili salah kira. Wajah emak sejak awal melihat Aji tampak sumringah. Malah cenderung berlebihan. Nak Aji suka apa nih? Teh, kopi, sirup? Tanya emak dengan senyuman sangat manis. Lili sampai ternganga. Halo, itu emaknya Lili. Dia pasti pakai pelet, Li. Sisi jahat menduga penuh keyakinan. Enggak mungkin. Masak presdir perusahaan besar pakai pelet sih. Sisi baik membela. Justru itu. Masa semudah itu emaknya Lili kesemsem sama gemblung itu coba. Tagar sisi jahat gak mau kalah. Yaitu karena dia emang pantas jadi calon menantu kali tagar sisi baik juga nyolot. Lili menghela nafas. Mending ia lupakan saja dua sisi dirinya kalau sudah perang batin begini. Bahkan dia saja bingung. Sekarang setelah menyajikan segelas teh hangat, yang sengaja dibuat dalam cangkir besar, emak duduk di sisi Aji. Mengobrol begitu akrab dan santai. Sesekali perempuan setengah baya itu tertawa ketika Aji mengeluarkan lelucon yang menurut Lili sebenarnya garing banget. Oh, mas ini teman kerjanya Lili. Sama bagiannya, tanya emak usai Aji menjelaskan posisinya. Aji mengangguk. Iya, Bu. Saya juga di sekper. Biro umum. Bibir Lili terlipat, menahan bibirnya untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Andai 3 menit lalu Aji tak mengirim pesan via WhatsApp. Mei Hubi, jangan bilang kalau saya bos kamu. Mi, kenapa Pak? Mei Hubi, belum waktunya. Sama ya berarti sama Lili. Aduh, tolong dibimbing ya putri emak. Dia kan gitu anaknya. Suka ceroboh. Terus aja mak, buka semua rahasia Lili. Lili mulai memasang wajah cemberut. Tapi emak seperti tak terkendali. Makanya itu, bos dia itu, siapa itu, Li? Emak menoleh sekilas, tapi kemudian kembali menghadap Aji, bos galak. Iya itu bos galak kalian. Kan dia suka banget marah-marahin Lili. Tenggorokan Lili tercekat, paru-parunya mendadak berhenti memompa udara. Ia hampir kehabisan nafas. Aji yang sedang menyeruput tehnya, juga terbatuk-batuk 2 kali. Matanya merah, susah payah menahan agar tak sampai menyemprotkan air teh keluar. Emak tuh ya pengen banget ketemu si bos galak itu. Emang dia gak pernah bikin kesalahan apa? Sampai anak orang dimarahi-marahi seenaknya. Waktu itu malah Lili cerita sampai mukanya pucat gitu, masak dia bilang interview itu bisa membunuh orang. Nah, itu baru interview loh. Emak bener-bener kesel banget sama bos galak itu. Lili berusaha menyembunyikan diri di balik punggung emak yang begitu bersemangat membantai si bos galak di depan pemilik namanya. Ya Allah, Lili bakal rajin sholat, rajin sedekah dan jadi anak gadis paling baik sedunia asal emak bisa berhenti ngomongin orang di depan orangnya. Please ya Allah, kasihani Lili. Kasihani akun Bang Lili yang baru nambah hari ini ya Allah. Setengah mati Lili berkomat kamit berdoa agar emak berhenti bicara tapi tetap saja. Emak tuh kalau bukan karena Lili info ke emak kalau gaji di situ gede, udah emak seret tuh bos galak biar emak gebukin sampai elek. Lili itu susah loh ngelahirinnya. Anak emak satu-satunya pula.
Tuh orang ya kok bisa-bisanya nganggap anak emak bego. Iya sih, dia emang rada bego dikit. Tapi gak gitu juga kali kalau marahi. Ya kan Mas Aji? Lili memandang punggung emaknya dengan kesal. Bela sih bela, tapi tetap juga menghujat anaknya sendiri. Emang ini bego juga nurun dari siapa coba? Mana ada orang curhat jelek-jelekin orang depan orangnya selain emak. Dengan diberani-beranikan, kepala Lili menyembul sedikit dari balik punggung emak dan melihat Aji. Aji masih tersenyum tulus, tak tampak marah atau kesal di wajahnya. Ia hanya mengangguk-angguk, mendengarkan dengan takzim. Saya akan berusaha bantu Dek Lili, Bu. Dek Lili, tagar sisi jahat tak percaya. Au, kuo cuit, tagar sisi baik kesenangan. Makasih banget loh Mas, emak jadi tenang. Mas Aji tetap di sini ya. Kita makan malam sekalian. Oh ya, sekalian nunggu abangnya Lili ya. Biar kenalan, ujar emak sambil bangun dari duduknya. Abang juga kesini, Mak. Tanya Lili bingung. Lah iya, kamu gak baca WAG? Lili menggeleng. Wajah emak mengendur. Ia menghela nafas. Hari ini ayah lagi ke rumah temennya di Jakarta. Emaknya gak ada temen di rumah. Jadi itu sebabnya kemarin abangmu nelpon, nyuruh kamu pulang hari ini dan dia juga nyusul sore. Lili pulang bukan karena diminta, tapi karena ia memang kangen emak. Hanya dia baru tahu kalau abangnya mau datang juga. Dengan khawatir, Lili memandang Aji. Begitu emak menghilang di balik pintu menuju dapur, ia berbisik pada Aji. Pulang aja deh, Pak. Abang Lili itu polisi. Dia gak bisa dibohongi kayak emak. Entar bohong bapak ketahuan loh. Tahu aja kan Mak Lili dendam sama bapak. Aji tampak tenang. Kamu cerita apa aja sih sama emak? Saya emang segalak itu ya. Lili memandangi Aji. Berusaha membaca kalau ada kemarahan tersimpan di wajah tampan itu. Yang ada hanya sorot mata tenang menahan geli. Maka dengan berani, Lili mengangguk. Kamu ini. Tangan Aji mengacak-acak rambut Lili sambil tertawa kecil. Pulang ya Pak. Pulang aja. Abang Lili bentar lagi nyampe, pinta Lili setengah merengek. Tawa Aji masih terlihat di wajahnya. Tahu bahwa bersama gadis kecilnya ini, ia akan selalu seperti ini. Bahagia. Kedut kecil di ujung bibir Aji muncul sekilas. Saya juga sudah kenal kakakmu, Li. Lili termangu. Heh, kapan? Dan kakakmu itu dulu teman baik bos galakmu ini loh, bisik Aji. Ia memajukan tubuhnya, hingga wajahnya sangat dekat di sisi Lili yang termangu. Begitu dekat, hingga Lili bisa merasakan dengus nafasnya. Dari balik pintu dapur, emak mengintip dengan bahagia. Akhirnya, putrinya memiliki seorang pria tampan, cerdas, mapan dan tentu saja akan melindungi dari si bos galak yang ada di kantor mereka. Setidaknya, emak punya sesuatu yang bisa ia pastikan. Keinginan punya cucu dalam 2 tahun ke depan akan semakin mungkin terjadi. Terdengar suara berisik dari arah teras. Tak lama, pintu depan terbuka. Assalamualaikum. Terdengar salam dari luar. Pemilik suara dengan tubuh tinggi menjulang itu melangkah penuh percaya diri masuk ke rumah. Waalaikumsalam. Lili dan Aji menjawab hampir bersamaan. Juga emak yang keluar menyongsong si pria yang baru masuk. Begitu melihat emak, pria itu memeluknya dengan sayang. Lili hanya berdiri, sampai lelaki muda itu mendatangi dan memeluknya dengan sayang. Aji memperhatikan ketiganya. Tersenyum saat mengenali pria itu. Waktu telah mengubah penampilan sahabat semnya itu. Tak ada lagi tubuh kurus ceking seperti orang sakit, dan wajah tirus dengan rambut tak karuan. Yang berada di hadapannya kini adalah seorang pria berbadan tegap, pundak yang lebar dengan berat proporsional. Rambutnya kini berpotongan cepat dengan wajah terawat dan bersih. Rahang tegas dengan garis hidung sempurna itu kini membingkai wajah tampannya dengan baik. Ditambah sorot mata yang dulu begitu lemah, kini tajam bagai sepasang mata elang. Tapi yang paling membuat Aji pangling adalah seragam yang ia kenakan.
Aji tak terlalu paham pangkat-pangkat dalam ketentaraan atau kepolisian. Tapi yang ia tahu, dari seragamnya, dari bintang yang terdapat di depan pet yang ia kepit di tangan kirinya, juga barisan garis di pundaknya, sahabatnya itu kini seorang perwira menengah polisi. "Hai Jay, apa kabar?" sapa Aji santai. Tiga pasang kepala menoleh pada Aji. Sesaat ketiganya heran mendengar sapaan itu. Tapi sejurus kemudian, pria berpakaian seragam itu maju dengan senyum lebar, mendekati Aji. "Hai juga, Aji, my friend, my buddy, what are you doing here?" Keduanya mengepalkan tangan, mengadu tinju, bersalaman lalu berpelukan sambil saling menepuk-nepuk punggung. Tertawa lebar seperti sepasang anak kecil. "Loh mas ini temanmu, Bang?" tanya emak bingung. Tanpa melepaskan rangkulan tangan kanannya di pundak Aji, Jay, sang polisi itu menepuk dada Aji. "Ini si Aji, Mak." Aji yang dulu temennya abang waktu SMP. "Masak Mak lupa." Emak masih tampak bingung. Tapi jelas ia berusaha keras untuk mengingat. "Beda ya Mak. Dulu emang dia dekil banget. Jelek. Sekarang aja nih. Wah, bangga gue, Jie. Lo tetap low profil begini. Padahal udah jadi bos besar sekarang." "Bos," ulang emak perlahan. Ia menoleh sekilas pada Lili. Lili sibuk komat kamit lagi. "Ya Allah, tolong bikin abang Lili keselak. Please, please." Jay menatap emak masih tersenyum lebar. "Iya, Mak. Dia ini direktur loh. Direkturnya si Lili itu. Bosnya Golden Eagle." Emak terpaku di tempat. Lili menutup mulut dengan tangannya. Aji hanya tersenyum tipis, menatap tak enak pada wanita setengah baya yang terpaku itu. Aji benar-benar merasa tak enak. Usai Jaya menjelaskan mengenai dirinya, suasana ceria berganti secara mendadak. Seketika hening mengisi suasana dalam ruang tamu itu. Untunglah, tiba-tiba mata Jaya melihat kaki adiknya. Spontan ia berjongkok. "Kakimu kenapa, Li?" Lili pun menyelamatkan diri dari tatapan emak dan Aji, buru-buru menjelaskan. "Jatuh, Bang. Tadi pas makan siang sama Pak Aji." Jaya mendongak ke arah Aji. "Kalian makan berdua?" Ada senyum membayang di wajahnya saat berdiri lagi dan menepuk punggung Aji. "Gerak cepat juga lo, mate." Sementara emak mulai mundur teratur diam-diam. Saat Aji sibuk dengan Jaya, tanpa suara, dengan tergesa-gesa ia memilih kembali ke dapur. Emak memilih bersembunyi. Aji ingin sekali mengatakan sesuatu pada Jaya, tapi sahabatnya itu malah mengajaknya duduk di sofa dan mulai sibuk bernostalgia mengenang masa lalu mereka dulu. Tapi Aji sempat menatap memberi isyarat pada Lili, memintanya untuk bicara pada emak. Dengan kaki terpincang-pincang dan berpegangan di dinding, Lili juga ikut masuk ke dapur. Aji sebenarnya khawatir melihat cara Lili berjalan, tapi saat ini ia tahu ia tak bisa ikut masuk ke dapur. Petik 2 titik. Lo doang yang gak pernah datang ke reunian si Jie. Jadi teman-teman kita nganggap lo itu sekarang sombong. Tapi gue yakin, lo gak gitu kan? Tangan Jay menepuk punggung Aji pelan, membuatnya mengalihkan perhatian pada kakak Lili itu. Aji tersenyum getir. Sejak dulu Aji tak berniat untuk kontak lagi dengan teman-temannya itu. Temannya hanya satu, hanya Jaya. Yang lain hanyalah teman-teman palsu yang dulu bahkan tak pernah menganggapnya. "Gue kan gak kayak lo, Jay. Lo itu kan emang teman mereka." "Lah gue." Aji mengangkat bahunya setengah tak peduli. Flashback. Tangan Aji mengepal mendengar obrolan dari dalam toilet sejak beberapa menit lalu. Teman-teman sekelasnya berkumpul tepat di depan pintu toilet sambil tertawa-tawa. "Ya mumpung dia anaknya orang kaya, Cung. Lumayan gue ditraktir mulu sama Ajinomoto itu." Suara pertama terkekeh memulai obrolan itu. Suara tawa lain juga terdengar sebelum menyambung, "Setuju. Gue juga sebenarnya ogah berteman sama anak culun gitu. Tapi berhubung dia sukarela minjemin pir ke gue ya kenapa enggak ya hahaha."
Lagian tuh anak tolol banget sih, mau aja kita suruh-suruh dan neraktir tiap hari. Dasar culun. Hahaha. Kata suara lain yang berbeda. Kalian ngapain? Suara yang bertanya itu terdengar dari kejauhan. Mungkin ada teman lain yang ingin ikut bergabung dengan mereka. Aji menempelkan telinga ke dinding toilet, agar lebih jelas siapa yang baru saja datang itu. Ia berharap ia adalah salah satu guru. Lo Jay, please jangan cerita ke anak baru itu ya. Aji langsung mendapat jawabannya. Si empunya suara yang baru datang itu ternyata Jaya. Kalian itu licik banget sih. Dia kan benar-benar baik sama lo semua, tapi lo ternyata cuma jadiin dia alat gitu doang. Tega lo pade. Bela Jaya. Lo si enak, Jay. Lo anaknya kan pinter. Lagian lo gabung aja sama kita-kita. Lumayan makan gratis. Aji menghafal suara itu. Ia akan mengingat suara ini. Najis gue makan haram gitu. Jijik gue liat lo pade. Kembali suara Jaya terdengar. Aji tak pernah menangis. Juga untuk saat ini, dia malah sangat marah. Dia ingin membalas mereka. Mereka tak mengenal dirinya yang sebenarnya, tapi sudah berani mengejeknya. Ia yang berusaha keras menjadi teman yang baik, malah dijadikan bahan candaan. Mereka akan membayar mahal atas pengkhianatan ini. Mereka akan menerimanya, janji Aji geram. Esoknya, salah satu dari pemilik suara di toilet saat itu, Ricky meminjam PR pada Aji. Dengan santai Aji meminjamkannya. Penuh semangat, ketiga temannya itu mencontek jawaban Aji. Tapi, ketiganya mendapat nilai 0, dan harus menjalani hukuman tambahan. Berlari di sepanjang lorong sekolah sambil memegang kertas bertuliskan, "Saya janji tidak akan malas mengerjakan PR lagi." Jawaban palsu yang dipinjami Aji semuanya salah, dan Aji menyiapkan buku lain yang berisi jawaban yang sebenarnya. Ia sengaja membuat ketiga tugas itu punya kesamaan. Ini yang membuat sang guru kemudian mengerti, ketiganya pasti menyontek pada orang yang sama. Tentu saja, ketiga orang itu tidak terima dikerjai seperti itu oleh Aji. Saat pulang sekolah, mereka sengaja menghadang Aji dan menyeretnya ke kebun belakang sekolah. "Kalian sedang apa?" tanya seseorang dengan suara menggelegar. Ketiga anak SMP itu menoleh ketakutan saat menyadari Pak Darman sudah berdiri bersama Jaya di belakangnya. Singkat kata, ketiganya mendapat hukuman lain. Diskors selama seminggu. Usai kejadian itu, ketiganya juga dipindahkan ke kelas lain. Sedangkan Jaya dipindahkan ke kelas yang sama dengan Aji. Keduanya pun bersahabat sejak hari itu. Tapi sejak itu, Aji tak pernah ingin mencoba berteman dengan teman-temannya yang lain. Ia sengaja memakai kacamata tebal dan membiarkan rambut keriting menjadi citra dirinya yang akrab untuk menutupi wajah tampannya. Aji sukses. Tak ada seorang pun yang mau mendekatinya sampai ia lulus SMP dan kemudian melanjutkan sekolah ke Sydney, hanya Jaya yang menjadi satu-satunya sahabat. Sekarang, mulut Jay yang sempat terbuka hendak bicara, kontan menutup lagi. Seperti ada yang ingin ia ucapkan tapi batal. "Gue bukannya mau belain mereka, Jay. Tapi setidaknya lo datanglah. Kita gak bisa nyamain mereka waktu SMP dengan sekarang. Manusia itu bisa berubah. Lo gue aja berubah banyak. Mereka juga begitu. Paling tidak temuilah mereka dulu, setelah itu baru lo ambil kesimpulan apakah mereka itu temen lo atau enggak." Aji mendengus. "Gue bukannya sombong atau apa, Jay. Tapi lo tahu sendiri, gue dulu diperalat mereka kan. Gue gak sebodoh dulu mau diperalat lagi kayak dulu. Seperti lo bilang, gue berubah." Jaya menepuk-nepuk bahu Aji. "Nah itu, lo sudah bukan Aji yang dulu. At least stay cold and use you anymore, right? Kenapa mesti takut buat ketemu aja? Tunjukin diri lo yang baru. A good-hearted guy, yang mau maafin kesalahan dan move on from the past." Ternyata ada yang tak berubah dari Jaya Januardi. Sahabatnya itu masih sebijak dulu.
Masih punya pemikiran dan wawasan yang kadang sulit diimbangi Aji. Pantas kalau ia mengenakan seragam kepolisian. Sungguh beruntung negara ini memiliki seorang abdi negara yang berjiwa besar seperti Jaya. Tapi, lo emang gak pernah bisa benar-benar move on kan, Jie? Aji menoleh. Senyum setengah mengejek terlihat di wajah Jaya. Waktu Lili cerita kalau dia keterima di GE, gue udah yakin itu pasti karena lo kan. Bukannya gue ngejelekin adek gue sendiri, tapi gue tahu banget kemampuan adek gue itu sebatas apa. Ya hampir gak mungkin bisa ngecover job desk di company lo kan. Bukan gitu, Jay, tukas Aji sambil meringis. Lili itu bahasanya keren loh, lanjutnya lagi. Gue tahu itu. Lili mah dari orok udah ngomong bule. Tapi skill lain-lainnya. Udahlah, Jay. Ngaku aja lo sama gue. Potong Jaya. Aji menunduk sebelum mengangguk. Raut wajah Jaya berubah. Ia menghela nafas. Dia gak inget banyak soal kejadian itu, Ji. Lo tahu sendiri kan itu traumatis buat Lili, jadi kami sekeluarga gak mau ngingetin dia. Termasuk tentang lo. Gue tahu, Jay. Tapi gue sudah janji sama Lili. Janji yang mana? Jangan bilang janji waktu lo dan dia dulu. Astaga, Jay. Itu janji anak TK, dia mana ingat. Tangan Jaya terbuka lebar, sebelum ia kembali menghela nafas. Tapi gue udah SMP, Jay. Gue inget semuanya, sergah Aji dengan nada sedikit naik. Lalu setengah berbisik ia kembali melanjutkan, adek lo nyelamatin gue, Jay. Kalau gak ada dia, gue udah gak ada di sini. Jadi hidup gue, nyawa gue, ya punyanya Lili. Set, emak bakal gak suka lo ngomong begini, Jay. Yang nyelamatin elo itu Allah. Bersyukurnya ke Allah, dedikasiin hidup lo ke Allah. Adek gue itu hanya medianya Allah, dan inget lo juga nolongin dia. Kalian impas, ujar Jay bijak. Kali ini Aji yang menghela nafas. Ia memainkan ujung taplak meja. Gue amat sangat bersyukur pada Allah untuk satu hal, Jay. Apa itu? Tanya Jay, setelah menyeruput tehnya. Kenal sama lo. Ketemu adek lo, kenal sama keluarga lo. Orang-orang yang membuat gue menghargai hidup gue. Aji menyandarkan punggungnya ke sandaran sofa. Tanpa lo, gue gak bakal seperti sekarang ini. Tiba-tiba Jaya menepuk bahu Aji. Obrolan mereka seketika terhenti, keduanya sama-sama menoleh ke belakang. Ada Lili berjalan terpincang-pincang dan lalu menghempaskan diri di sofa, di sisi abangnya. Jaya memperhatikan kaki Lili dengan kening berkerut. Pak, gimana nih? Emak marah ke Lili nih. Lili kan udah bilang, ngaku aja gih ke emak. Kata Lili dengan nada rendah. Ia sedikit merunduk. Emang kenapa? Tanya Jaya ingin tahu. Lili menepuk punggung kakaknya cukup kuat hingga berbunyi. Udah sana. Ganti baju sana. Bau tahu. Nanti aja Lili kasih tahu. Tapi yang jelas, gara-gara abang sekarang Pak Aji jadi gak enak sama emak. Lagian sok-sok ngenalin bos segala. Li, tegur Aji perlahan. Lili langsung diam. Mulutnya terkatup rapat, dan punggungnya menegak. Jaya terperangah. Belum pernah sepanjang hidupnya ia melihat adiknya sepatuh itu. Bahkan pada emak dan ayah, Lili selalu punya kata-kata untuk membantah. Wah, decaknya. Menatap tak percaya. Ya sudah, nanti saya bicara sama emak. Kamu jangan khawatir. Sebaiknya kamu juga mandi dan ganti baju yang bersih. Mau dibantu? Lili menggeleng. Kalau begitu saya mau ke mobil sebentar, sekalian mindahin ke depan. Lanjut Aji lagi. Kening Jaya berkerut lagi. Lagian aneh bener lo, Jie. Orang bertamu itu datangnya dari depan, bukan dari belakang. Ngapain lo parkir di belakang sih? Aji yang baru bangkit dari tempat duduknya melirik Lili lagi, tersenyum masam. Lo pake nanya, Jay. Tuh tanya adek jahil lo. Dia ngerjain gue. Lili kembali menutup mulut, menahan tawanya. Tapi saat Jaya menatapnya penuh tanda tanya, ia sudah tak tahan lagi.
Gadis itu tertawa terbahak-bahak melihat wajah lucu Aji yang merasa kalah. Tahun 1999, emak baru saja memasukkan beberapa dokumen ke dalam tasnya, ketika pengasuh yang membawa Lili pulang dari TK masuk. "Bi, saya harus ke kantor lagi. Tolong jaga Lili ya. Nanti kalau bapak datang, jangan lupa siapkan makan. Mungkin malam ini saya lembur lagi," kata emak sambil meraih kunci mobilnya. "Baik, Bu." Emak mendekati Lili dan menggendongnya. "Sayang, emak kerja dulu ya. Baik-baik di rumah, jangan nakal. Nanti boleh makan es krim kalau sudah makan siang dan bobo siang ya." Gadis mungil berambut lurus dengan mata bening itu pun berucap, "Ya emak, kiss." Dan satu ciuman singgah di pipinya. Lili sebenarnya ingin bermain dengan emak. Tapi kesibukan emak luar biasa. Lili selalu ditinggal. Ayah juga sama. Mereka memang sangat sayang dan perhatian. Hanya saja ketika siang hari masih bergelayut di langit, Lili jarang melihat keduanya. Apalagi rumah terlalu besar buat Lili kecil. Lili kesepian di rumah itu. Ia sih ada si Mbak baik hati yang selalu sigap membantu dan mengurusnya. Tapi si Mbak ini aneh. Kalau diajak main atau sedang duduk menemani Lili, lama-lama ia ketiduran. Mbak juga selalu mengalah kalau sedang bermain. Jadi permainan tak pernah seru. Membosankan buat Lili. Tapi Lili suka diam-diam ke tepi danau di kawasan perumahan itu. Di situ banyak kupu-kupu dan kodok yang melompat-lompat. Lili suka mengejar mereka. Tak pernah tertangkap tapi rasanya menyenangkan bisa berlari-lari bebas. Kalau lelah, Lili tinggal duduk di balik rerimbunan semak pagar. Karena Lili mungil, tak ada yang akan melihatnya. Begitu juga kalau Mbak pengasuh mencari saat Lili masih ingin bermain, ia bisa bersembunyi di situ. Beberapa kali si Mbak tahu dan bisa menemukan Lili. Tapi tetap saja Lili selalu bisa melarikan diri dan bermain di danau itu. Hari ini pun sama. Lili ingin menangkap satu kodok untuk teman cowoknya yang bandel. Biar tahu rasa nanti, Lili akan taruh kodok dalam tasnya biar dia kapok. Temannya itu menyebalkan. Tiap hari selalu menarik kuncir rambut Lili saat mereka sedang berbaris. Menyebalkan bukan? Lili sedang menunduk di antara semak mencari kodok, ketika ia melihat sepasang kaki. Lili mendekat. Ternyata seorang anak laki-laki. Lili mengamati tubuh yang terbaring itu. Mata anak laki-laki itu terpejam rapat. Ada lebam-lebam biru kemerahan di wajahnya. Bajunya kotor dan sobek-sobek. Sepatunya juga penuh tanah. Kakak ini sedang apa? Kenapa dia tidur di sini? Ini kan tempatnya basah, pikir Lili. Lili ingin tahu, maka tangan kecilnya mulai meraba wajah yang tertutup oleh lebam dan noda tanah. Tiba-tiba, mata anak laki-laki itu terbuka dan ia menepis tangan Lili. Lili terkejut dan terjatuh. Tangisnya meledak. Anak laki-laki itu berlutut di depan Lili. Adek, maaf. Maaf. Kaget ia. Meski bibirnya masih mencebik, tapi Lili berhenti meraung. Ia menatap anak laki-laki itu. Mereka saling bertatapan. Senyum anak laki-laki itu membuat Lili tenang. "Kakak kenapa?" tanyanya sambil berdiri dan menyentuh lebam di wajah anak itu pelan. Anak laki-laki itu tersenyum getir. "Kakak jatuh tadi." "Adek, mamanya mana?" "Adek ngapain di sini?" "Emak Lili kerja." "Lili lagi main." "Lili mau tangkap kodok." "Kakak mau ikut main?" tanya Lili. Anak laki-laki itu menggeleng. "Kakak capek, Dek. Mau pulang." "Tapi ini di mana ya?" tanya anak laki-laki itu sambil duduk di sisi Lili yang masih berdiri menyentuh rambut, wajah dan tubuhnya dengan penuh rasa ingin tahu. Karena sebentar lagi Lili akan masuk SD, ia sudah diajari oleh ayah dan emak mengenal alamat rumah. Lili juga diajari untuk menjadi anak yang suka menolong. Itu sebabnya ia langsung menawarkan diri. "Ini perumahan Graha Cipta, Kak. Kakak mau kemana?" "Lili anterin." "Mau." tanya Lili. "Kalau kita mau cari taksi kemana?"
Balik tanya si anak laki-laki. Oh, ke jalan gede. Harus lewatin Om Satpam yang di situ. Lili gak boleh. Petik 2. Itu aja, saya perlu ketemu sama Satpam. Di mana dek? Di mana? Tapi Lili takut ketemu Om Satpam. Lili menggeleng. Gini, anterin kakak ke sana sampai kelihatan pos Satpam aja. Nanti abis itu kakak pergi sendiri ke sana. Mau kan? Lili mengangguk patuh. Dengan bergandengan tangan, remaja berusia 13 tahun dan anak kecil berusia 6 tahun berjalan beriringan. Mereka berjalan menyusuri tepi danau yang ternyata cukup luas itu, menuju pos Satpam yang terletak di bagian depan klaster perumahan elit itu. Sesekali anak laki-laki itu berhenti ketika ia kesakitan hingga terduduk lagi. Lili menggenggam tangan dan memeluk lehernya, sama seperti yang dilakukan emak dan ayah atau mbak saat ia sakit. Nanti kalau udah gede, jangan peluk orang sembarangan kayak sama kakak tadi ya dek, kata si anak laki-laki saat mereka berjalan kembali. Kenapa, kak? Gak boleh kecuali sama orang tua dan kakak atau adikmu. Adik punya kakak? Enggak. Punya adik? Enggak. Kalau begitu, peluk mama papa aja ya. Gak usah orang lain. Kalau sama kakak, langkah si anak laki-laki berhenti. Ia berjongkok dengan susah payah. Ia memandang Lili dengan hangat. Boleh, tapi harus janji dulu nanti kalau udah gede, adik Lili mau nikah sama kakak. Mau gak? Enggak, jawab Lili cepat. Anak laki-laki itu tampak kaget. Kenapa? Abis kakak bau, jelek dan kotor. Lili gak suka, jawab Lili polos. Tawa anak laki-laki itu pecah. Nanti kalau sudah sampai pos Satpam, kakak bakal pulang dan mandi. Pakai baju bagus dan harum. Kalau sudah gitu, mau gak? Tapi Lili masih kecil. Iya nanti dong, kalau udah gede. Kakak juga kan masih sekolah. Mau kan? Lili menjawab dengan anggukan. Anak laki-laki itu mengulurkan kelingkingnya. Janji. Lili mengaitkan kelingking kecilnya ke anak laki-laki itu sambil berucap penuh semangat, janji. Itu dia. Teriakan itu membuat kedua anak itu menoleh. Wajah anak laki-laki itu memucat melihat dari kejauhan muncul 3 orang lelaki berbadan besar tampak berlari menuju ke arah mereka. Ayo, Li. Mereka penjahat. Kita harus lari, katanya sambil berdiri dan menarik tangan Lili. Patuh, Lili juga berlari. Tapi anak laki-laki itu sedang terluka, larinya tak bisa cepat. Sambil mengerang beberapa kali, ia mencoba berlari, tapi makin lama makin sulit. Lili ingin menolongnya, dan ia berusaha menarik kakak itu agar berlari lebih cepat. Lili tak melihat langkah kakinya atau tempat ia berpijak lagi. Ia lupa kalau mereka sedang berada di tepi danau. Saat tengah berlari sambil memperhatikan anak laki-laki yang masih berlari terlatih-tatih, kaki Lili berpijak pada tanah tepi danau yang rapuh. Begitu ia menginjak, Lili terpeleset. Ia akan terjatuh, ketika satu tangannya ditangkap oleh anak laki-laki itu. Tapi tetap saja terlambat. Malah keduanya tercebur ke dalam danau. Biur. Untungnya, anak laki-laki itu tahu cara berenang. Meski seluruh tubuhnya dipenuhi luka dan air membuat lukanya terasa sakit, ia berusaha menangkap tubuh Lili yang terantuk sesuatu. Gadis kecil itu tak bergerak ketika ia menyeretnya menuju tepi danau. Rupanya saat mereka tercebur, orang-orang sekitar danau juga melihat dan mereka mulai berlarian ke tepi danau. Beberapa satpam perumahan juga tampak berlarian sambil berteriak-teriak meminta si anak laki-laki untuk membawa gadis kecil itu ke tepi. Anak laki-laki itu sudah sangat lelah. Sudah 2 hari tak ada apapun masuk ke perutnya, ditambah rasa sakit dan lelah dikejar-kejar, ia hampir tidak sanggup berenang. Tapi demi gadis kecil dalam pelukannya, ia terus berusaha. Ia berhasil. Para satpam membantunya naik. Setelah mengangkat gadis kecil itu, dengan nafas terputus-putus, ia memberitahu 2 kalimat. Tolong saya. Mereka, penculik, katanya sambil menunjuk ke arah 3 pria yang tadi mengejarnya. 3 pria itu hanya berdiri memperhatikan.
Tapi ketika melihat tatapan para satpam berpindah ke arah mereka, ketiga mulai berlari. Melihat gelagap mereka, beberapa satpam spontan berlarian mengejar mereka. Sementara anak laki-laki itu sudah tak lagi sanggup. Ia terkulai pingsan di tangan seorang pria. Sayup-sayup ia mendengar pekikan seorang wanita. "Lili, Aji, Aji sayang, bangunlah." Panggilan lembut itu membuat mata Aji terbuka pelan-pelan. Wajah mamanya terlihat jelas, penuh air mata tapi tampak bahagia. "Ya Allah, dia bangun juga. Alhamdulillah," bisik mama begitu dekat di telinga Aji. Di belakangnya Papa Aji mencengkeram lembut bahu istrinya. Menguatkan. Aji langsung teringat anak perempuan yang menolongnya itu. Susah payah ia menyebut, "Adik itu Gi." Petik 2. Mamanya mengangguk-angguk. "Dia baik-baik saja, Ji. Orang tuanya tadi datang ke sini berterima kasih sama kamu, sudah nolongin. Dia sudah sadar, sudah pulang." "Penculiknya?" tanya Aji masih khawatir. Wajah mama berubah, mengusap wajah putranya dengan sayang. "Mereka sudah ditangkap, nak. Sudah, istirahatlah," kata mama sambil berdiri dan memperbaiki letak selimut putranya. Lalu ia menatap ke arah suaminya, wajah mereka sama-sama berubah sendu. Kali ini mama benar, Aji memang sangat lelah. Ia masih sangat lelah. Yang penting adik kecil itu selamat dan para penculik itu sudah ditangkap. Itu saja. Dan tidur adalah cara terbaik untuk segera sembuh. Ia ingin menemui adik kecil itu lagi. Bersambung.